gimana sih? Kan kalau kita lihat-lihat nih, Kak Revano ini termasuk arsitek selebriti gitu. Sering ngerjain proyek-proyeknya artis-artis kayak Raffi Ahmad, kemudian ada Gisela, ada Desta. Itu gimana sih Kak prosesnya, perjalanan karirnya, bagaimana seorang arsitek yang mungkin Kakak tidak pernah mengenal orang tersebut, kemudian bisa menjalin koneksi dengan orang-orang tersebut gitu. Oke, ketemu lagi di acara IG Live Kreatif di Rumah. Stay safe, stay produktif. Kita bakalan ngobrol sama seseorang. Dia arsitek ternama Indonesia, Revano Satria. Jadi aku mau invite dulu ya. Halo Kak Revano. Halo, hai geng kreatif. Hai. Halo, Oke, Kak Revano boleh kenalan dulu dong sama geng kreatif gitu. Kita kenalan. Siapa sih Kak Revano Satria? ya. Hai geng kreatif. Sebelumnya perkenalan dulu, karena katanya nih geng kreatif nih umurnya dari 18 sampai Milenial Gen Z, 18 sampai 34. sampai 34. Saya 1 tahun lebih tua dari umur itu, jadi harus kenalan. Oke, berarti masih seumuran kayak kita, Kak. Saya udah tua, 35 saya. Udah satu. Oke. Perkenalkan, nama saya Revano Satria. Saya seorang arsitek. Em, udah sih, apalagi ya. Saya aslinya orang Semarang. Ya. Ini kita membawai kantor arsitek dengan nama MSSM Associates dan RSI Group. Nanti saya jelasin bedanya. Ya. Tiga kantor, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jadi saya kerjanya bolak-balik. Wow. Tiga. Kantornya ada di Semarang, Jakarta, Surabaya. Oke. Eh, Kak Revano nih boleh ceritain dikit nggak perjalanan karirnya tuh sebelum menjadi arsitek dari awal itu gimana sih? Hmm, sebenarnya perjalanan karir saya agak berbeda ya dengan kebanyakan teman-teman arsitek. Karena biasanya kalau arsitek itu eh, kecenderungannya setelah lulus lalu kerja di satu biro. Lalu setelah dia Oke. dapat dia mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu buka biro sendiri. Nah, kebetulan Ya. saya mungkin entah nggak tahu malu atau terlalu pede atau terlalu nih. Jadi saya memang ceritanya habis lulus kuliah dulu saya di Inggris. Jadi S1 saya di Bandung, Oh, oke. Mm. lalu S2 saya di Di mana? London, Di mana di Bandungnya? di Unpar, Parayangan. Oh, oke, di Unpar. Mungkin ada geng kreatif ini ya dari Unpar, kakak alumninya. Yang ada. Terus saya lanjutkan S2 di London. Ya. Lalu saya langsung kerja buka biro sendiri dengan Oke. segala ketidaktahuannya. Tahun berapa tuh Kak untuk karir arsiteknya itu mulai dimulai? Jadi saya pertama kali kembali ke sini itu 2010. Lalu yang saya lakukan pertama itu membuat eh, studio interior dulu di tahun 2010. Oke. Saya tuh sebenarnya bukan interior, saya arsitek kan. Nah, Ya. 2011-nya baru saya biro arsiteknya. Jadi beda satu Oke. tahun. Nah, memang interior dan arsitek tuh sendiri-sendiri, dua entity yang Oke. berbeda. Oke, jadi awalnya mendirikan biro interior, bukan arsitektur. Kenapa tuh? Kan padahal basicnya arsitektur. Karena saya kan sekolahnya arsitek, lalu setelah lulus Ya. saya merasa yang saya nggak bisa kan interior. Jadi saya Ya. mikirnya gampang buka arsitek nanti gampang lah buka yang saya nggak bisa dulu. Oke. Tapi saya menawarkan jasa interior padahal saya nggak ngerti interior itu sebenarnya. Jadi satu apa Oke. saya malah bukanya interior dulu, nekat-nekat aja. Wah, itu waktu awal-awal membuat itu start progresnya kayak apa sih waktu Kak Revano bikin biro, itu langkah-langkah apa aja sih yang dilakukan? Kebetulan memang di Indonesia itu
cenderung mudah ya untuk membuat biro. Ya, Jadi secara apa ya, birokrasi sih nggak terlalu ribet lah. Ya umum ya, standar punya, kalau saya arsitek punya SKA ya kan, normal-normal aja SKA ya. ya untuk surat karya arsitek ya. Jadi ya normal-normal aja sih. Kalau interior malah malah sepertinya tidak diperlukan ya, karena sepanjang Oh, oke. kan ada yang jadi interior pun tanpa punya background juga gitu. Ya, Udah normal aja betul. sih, normal aja sih, apa, nggak ada yang spesial yang ruwet-ruwet gimana. Oke. Nah, Kak Revano tuh dari jadi arsitek dari tahun kapan? Dari tahun berapa? Sebenarnya saya lulus dari Pairengan itu 2006, tapi karena saya Ya, lanjut S2, saya sebenarnya fokus mulai benar-benar itu 2010. Jadi ini tahun ke-10. ke-10. Oke. Nah, selama perjalanan ini dari tahun 2010 sampai tahun 2020, kita tim kontennya kreatif nih udah kulik-kulik nih. Kan Kak Revano ini banyak terima penghargaan. Ada penghargaan apa aja sih, Kak? Waduh, penghargaan. Ya, apa ya, penghargaan, kalau kadang kan kita ikut kompetisi. Kompetisi sih Ya, beberapa kali, ya kebetulan aja sempat menang. Terus kalau di luar yang kompetisi ya kita karya itu ada beberapa yang barusan juga kita ada baru yang barusan menang juga. Awardnya sih apa macam-macam. tuh? Kalau yang terakhir itu rumahnya namanya Sea Line House. Oh, Jadi Zealand House. jadi kalau awardnya sih macam-macam ya. Maksudnya kalau yang terakhir Twist and Shout itu memang ada yang dari Inggris, ada yang dari Italia, ada yang dari Amerika. Nah itu Wow. Wow. jadi ada 3 macam lah. Ya. Kebetulan aja pas hoki. Keren, keren, keren. Tapi penghargaannya sampai di luar negeri dan internasional ya. Maksudnya satu karya itu juga menerima banyak penghargaan. Iya, pas pas kebetulan aja. Ya. Nah, tips-tipsnya apa nih waktu lagi bikin karya kok bisa sampai bisa menang penghargaan gitu gimana waktu mau bikin prosesnya? Sebenarnya kita juga nggak tahu. Maksudnya eh, waktu kita mengerjakan project pun kan memang eh, nggak terlintas ya, nggak terlintas. Ya. Lalu saya ingat pertama kali itu saya ditelepon dari awardnya dari Inggris ya, karena mereka melihat karya saya, terus disuruh masukin nih syarat-syaratnya. Nah, waktu kita lihat syarat-syaratnya memang ada satu standar yang eh, cukup diperhatikan ya dari award-award yang ada di luar itu. Misalnya soal green design, sustainability Oh, green design-nya design. Ya. pakai. Ya mereka lumayan fokus juga di situ. Ya, terus Oke. hubungan seperti apa dan apa. Jadi kita bikin satu dokumen yang lumayan tebel seperti satu buku gitu untuk menjawab semua Mhm. pertanyaan di situ. Mereka juga Oke. menanyakan ya dari klien itu permintaan awalnya seperti apa, perubahan desainnya berapa kali, ya lebih ke Mhm. prosesnya sih. Jadi Oke. sepertinya sepertinya nih mereka itu lebih tertarik ke prosesnya daripada sekedar hasil akhirnya. Oke. Nah Tadi untungnya, disebutin. Oke, gimana? untungnya karya yang kemarin menang itu kebetulan sekali itu saya simpan semua dokumennya pas proses-prosesnya. Jadi Wah. coret dari klien, dari orang Feng Shui. Jadi Mhm. banyak catetin semua. Jadi dokumentasinya lumayan lengkap. Jadi waktu kita submit itu lumayan ada semua gitu. Oke, keren. Nah, tadi ada disebutin mengenai green design. Tadi ada yang nanya nih, ric.indo. Green design tuh kayak apa sih, Kak Revano? Uh, Cakupannya banyak, bisa berbagai macam kategori, ya. Tapi intinya kan bagaimana kita uh, dalam mendesain itu mengefisienkan sumber daya yang ada, memakai bahan-bahan yang Ya. ramah lingkungan, memikirkan energi recyclable-nya seperti apa, sustainability-nya seperti apa. Jadi Ya. kalau kalau
kebanyakan orang punya anggapan kalau green design itu karena green, jadi ya udah pokoknya ada Semuanya warna hijau. green. Saya Ada tanaman-tanamannya hijau-hijau gitu. kalau kayak gini ini udah green design, pokoknya ada tanamannya. Sebenarnya kurang tepat karena Kurang tepat ya. itu cakupannya itu luas sekali ya. Jadi Ya. bisa memakai sumber daya energi yang hemat juga, itu juga termasuk green design, memakai bahan yang recyclable, yang mudah nggak merusak lingkungan. Saya sendiri juga surprise karena waktu saya research, waktu saya submit itu saya baru tahu ternyata misalnya nih pembangunan di Indonesia misalnya kita pakai bambu nih untuk bikin Ya. stack-stacknya, itu termasuk green design ternyata. Nah itu saya juga nggak, Wow. saya baru tahu. Jadi seperti saya bilang hoki juga karena mungkin di sini kan Betul. uh, murah nih biar lebih mudah juga cari bahannya gitu kan. Hmm. Ternyata hal seperti itu Ya. juga. Nah terus misalnya penggunaan local stone gitu, itu juga Ya. termasuk juga. Kalau memakai bahan-bahan yang lokal dari lokal asli itu juga dihitung termasuk satu poin juga gitu. Terus saya kan Oke. rumah itu pakai solar panel dan segala macam itu termasuk Ya. juga. Oh, ini rumahnya ini sekarang ya, yang background ini ya? Ya, rumah ini lagi proses pemasangan penyempurnaan. Nanti saya Oh, belum sempurna toh. Padahal rumahnya keren banget loh, Kak. baru baru kita sebenarnya bulan lalu mau install solar panel full tapi ada satu kendala tapi ya udah diatasin sih. Jadi ini Oke. tunggu kondisi lumayan membaik terus kita langsung pasang full. Oke. Kak Revano, kita mau bahas sesuai topik hari ini nih, how architecture change your life, gitu kan. Bisa ceritain nggak, gimana sih? Kan kalau kita lihat-lihat nih, Kak Revano ini termasuk arsitek selebriti gitu. Sering ngerjain proyek-proyeknya artis-artis kayak Raffi Ahmad, kemudian ada Gisela, ada Desta. Itu gimana sih Kak prosesnya, perjalanan karirnya, bagaimana seorang arsitek yang mungkin Kakak tidak pernah mengenal orang tersebut, kemudian bisa menjalin koneksi dengan orang-orang tersebut gitu. Oh ini maksudnya hubungannya change your life dengan klien-klien tadi maksudnya ya? Betul, dan sebenarnya kehidupan pribadi juga sih. Oke, sebenarnya sih kalau kalau saya pribadi sih memang banyak yang tanya kok bisa mengerjakan beberapa selebriti tanah air dan segala macam. Ya, Sebenarnya tidak ideal karena saya percaya kesempatan itu ada bisa terwujud kalau kamu siap. Jadi buat saya sih tidak ada yang spesial oke, dengan oke, itu karena menurut saya ya saya selama dari 20 tahun lalu sudah fokus di sini, sudah ya, mengabdikan hidup dan waktu saya di sana. Uh, jadi pertanyaan hanya tinggal kapan kan seperti itu, ya kan? ya, Mungkin pun mendatang pun saya misalnya kita mendapatkan klien selebriti bukan dari tanah air, mungkin dari Hollywood, dari Amerika pun, menurut saya juga nggak ada bedanya. Itu hanya hmm, saya kesempatan atau tidak. Jadi ya, sebenarnya itu bukan yang spesial, cuman ya, mungkin karena kebetulan berturut-turut terus, jadi orang wah kok bisa gitu. Sebenarnya sih nggak ada sih fokus betul. saja dengan keahlian kita ya. Um, kalau dibilang tadi koneksinya kemana sih nggak ada juga. Kebetulan aja pertama kali itu klien itu kalau dari kalangan selebriti itu Joe Taslim sama Julie Taslim. Tapi mereka pun juga sebenarnya nggak saling berhubungan. Antar next klien itu ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Normal aja sih sebenarnya. Jadi selama ini sih ya normal mouth to mouth. Kadang mereka tahu, terus mereka ngomong, kadang gitu, kadang totally kayak uh, they don't even know each other, they just know names gitu kan, maksudnya antar selebriti Ya, pun. Nah, how mm-mm. it affect my life, um, Yes, as an architect, what I love about being an architect is the lifestyle ya. Because for example, I can go to anywhere in the world and I still count it as working. Okay, so I don't feel ya, guilty.
I don't have this. I mean, I have guilty pleasure, you know. Kayak misalnya aku setahun kali nih, misalnya keluar negeri, sebenarnya sama sekali nggak kerasa kayak oh ini seneng-seneng gitu, karena setiap kali pergi jalan-jalan kemana itu a lot of ideas, a lot of apa ya, new perspective itu inspiration itu masuk gitu. Dan biasanya aku selalu bagi waktunya itu, misalnya kita liburan 10 hari. Selalu aku bagi misalnya 5 hari itu aku fokus untuk visit a lot of architect masterpiece lah. Atau kalau lebih santai ya ke interior places like cafe, restoran gitu. Jadi aku bagilah setengah-setengah. Sisanya ya untuk yang nggak penting. Kalau lu mau punya proper life, lu mau punya apa ya, kehidupan yang stabil dan segala macem, terus memastikan anak apa kita bisa kasih ke mereka, siapkan mereka di masa depan, itu jangan jadi arsitek lah pokoknya.